المرسلين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد صائمين والصائمات jamaah mushola ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari yang ke-26 kan kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa menyelesaikan rangkaian ibadah puasa tarawih tadarus diakhiri dengan zakat fitrah, dan kita bermohon kepada Allah seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya. Kemarin kita bahas tentang THR, taubat, husnuzon, dan ridho. Nah, ini THR, taubat, husnuzon, dan ridho. Hari ini saya bawa kitab Mukhtar Ahadits, hadis-hadis pilihan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wala taqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Ya, walau an tufriqu min dalwika fi ina'il mustasqi, sekalipun meskipun kalian menuangkan air dari timbang dalam wadah orang yang minta air. Jadi hadis ini menjelaskan jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, bisa jadi menurut kita kecil, di hadapan Allah besar, pahalanya besar. Jadi makanya kebaikan apapun yang kita lakukan jangan sekali-kali diremehkan. Kita baca Al-Quran misalnya hanya sehari satu ayat misalnya, jangan remehkan. Satu ayat itu berapa huruf? Satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Masya Allah. Ya kan ya? Al-Ikhlas 3 kali hatam Al-Quran. Berarti kalau Bapak bisa hatam Quran setiap hari bisa, alias saja 3 kali. Yaitu saking jangan meremehkan kita kebaikan sekecil apapun. Ada sampah, ya kan ya? Apapun yang ada kita buang ke tempatnya misalnya, itu juga kebaikan. Jangan remehkan. Kalau dalam hadis ini sampai-sampai ketika kita menuangkan air dari timbang lalu orang itu minta minum, nah itu juga sudah pahala. Wa antal qa'akhaka wa juga ilaihi munbasitun, ya, jangan mesti atas kalian menemui saudara kalian dengan wajah yang munsabitun, wajah yang berseri-seri. Jadi kalau ketemu orang tuh jangan manyun. Tahu manyun Pak? Kukusan kayak kusukan, kayak moncong begitu. Ya, walaupun nggak punya duit, lebaran nggak punya baju baru, tetap tersenyum. Sebab lebaran beda dengan Idul Fitri. Apa bedanya? Semua orang bisa lebaran. Nggak puasa boleh lebaran, nggak sholat boleh lebaran, nggak baca Quran boleh lebaran. Karena lebaran itu tradisi, tapi belum tentu Idul Fitri. Siapa orang yang Idul Fitri? Orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan taraweh, itu yang Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali
tapi belum tentu Idul Fitri. Makanya kalau ketemu orang, walaupun kita punya uang 1 miliar, senyum aja. 1 miliar. Walaupun kita gak punya uang sepeser pun, tersenyumlah. Karena senyum itu sedekah, senyum itu pahala, senyum itu ibadah, senyum itu sehat. Orang yang sering senyum itu sehat. Masya Allah. Wa iyyaka wa isbagul izar. Janganlah kalian mengulurkan kain sampai ke bawah. Kenapa? Fa inna isbagul izar minal makhilati wa la yuhibbuhu Allah. Wa la yuhibbuhu Allah. Jangan kalian menjulurkan kain, karena dengan menjulurkan kain ke bawah termasuk perbuatan sombong yang Allah tidak suka. Maksudnya sampai mata kaki itu ketutup, bahkan sampai ke bawah, sampai ke lantai, itu nggak boleh. Kita dilarang oleh Rasulullah pakai kain, pakai baju, pakai celana sampai menutupi mata kaki sampai ke lantai, jangan. Itu ciri orang yang sombong, yang juga memang kotor, ya kan ya? Ya iya. Jadi kalau bisa diusahakan di atas mata kaki gitu. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Ini nih. Kemudian wa ini murun syatama wa ghayraka bi amrin laisa fika wa la tughayyirhu bi amrin huwa fihi. Apabila ada orang yang menghinamu, mencacimu dengan yang sesuatu yang tidak kamu lakukan, jangan kamu balas ya dengan suatu perkara yang memang dia lakukan. Ya, jadi artinya kalau kita dituduh melakukan perbuatan yang enggak baik, kita senyum aja, ya. Wada'u yakunu wa balu alaihi wa ajruka laka. Biarkanlah dia sendiri yang menanggung dosanya, sedangkan pahala untukmu. Wala tasubul ahadan, dan jangan sekali-kali kamu mencaci seseorang. Jadi hadis ini, ya, di ujung hadis ini, jangan kalau kita dihina oleh orang perbuatan yang tidak kita lakukan, jangan dibalas, jangan dikata-katain, ya, jangan dikata-katain. Kenapa? Karena dosanya ditanggung oleh dia sendiri, sedangkan kita mendapatkan pahala ya dari orang yang menghina kita. Nah, itulah pentingnya kita kalau melihat orang yang jahat kepada kita, sikapi dengan kebaikan, dengan senyum. Mudah-mudahan hadis ini kita bisa dapat amalkan. Pertama, kesimpulannya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi menurut kita kecil, di hadapan Allah besar. Misalnya sedekah 1000, kita kan kecil 1000, tapi 1000 di bulan Ramadan dikali 700 dikali 70, coba itu 1000 dikali 700, 700.000 dikali 70, 700.000 dikali 70, itu pahalanya Pak. Jadi jangan kita anggap misalnya ada orang masukin kotak amal 1.000 rupiah, jangan hina. Bisa jadi 1.000 itu lebih besar daripada kita nggak sedekah sama sekali, atau kita menghina orang yang sedekah 1.000, ya jangan dihina. Sebab kebaikan itu bukan karena besar kecilnya, karena keikhlasannya, ya itu insya Allah. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, kesimpulan hadis ini, kalau kita ketemu saudara kita sesama muslim, wajahnya berseri-seri senyum, karena senyum ibadah, senyum pahala, senyum itu sehat, senyum itu berkah. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga, kalau pakai kain celana jangan sampai kena lantai, kena tanah. Ciri orang sombong seperti itu. Kalau bisa usahakan di atas mata kaki kalau bisa. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang mencaci kita, lalu jangan kita balas dengan keburukan. Kenapa? Ketika kita dicaci maki, dia menanggung dosanya, kita mendapatkan pahala dari orang yang mencaci maki itu. Rawahu At-Taylisi. Semoga hadis-hadis dari kitab betul hadis ini kita bisa amalkan. Amin. Bi barakati wa karamati wal mu'jati suratul Fatihah. Amin.